Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih ada hingga hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, mari kita menyembah Tuhan. Dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersandar pada kasih setia Tuhan, hidup kita akan aman dalam tangan Tuhan. Mari sebelum kita menyembah namanya, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk pagi hari yang cerah, untuk badan yang masih sehat, untuk kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur Bapa. Hari ini satu tekad kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Biarlah Bapa, setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami sadar kami bukan apa-apa tanpa-Mu dan kami butuh Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu ku
Berserah kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami, Yesus Tuhan. Oh, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Dengan hati yang berserah bersama-sama katakan, I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I
Yesus Juru Selamat, aku berserah. Haleluya. Shalom, selamat jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Telogosari, dan para sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui pewartaan firman Allah. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema menarik dengan harapan akan membangkitkan pengharapan iman dan kekuatan kita saat menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Tema kita hari ini ialah bersandar pada kesetiaan Tuhan. Mari kita akan memulai membaca ayat untuk pertama, memulai pewartaan firman ini dari Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Luar biasa. Hari-hari ini setiap orang tanpa kecuali sedang menghadapi pergumulan hidup yang sangat berat. Semua orang, besar kecil, orang miskin, orang kaya, orang yang beriman, orang yang tidak beriman, orang yang taat kepada Tuhan, atau orang yang tidak taat kepada Tuhan, hari-hari ini sedang mengalami terpaan pergumulan hidup yang sangat berat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, masing-masing orang memiliki caranya masing-masing bagaimana bisa keluar dari pergumulan itu. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara belajar kepada seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Daud. Bagaimana Daud bereaksi saat menghadapi pergumulan hidup yang sangat berat. Kita semua Bapak Ibu sekalian mengenal Daud melalui kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Alkitab. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, di sana menjelaskan tentang siapa Daud itu. Salah satu di antaranya dalam keterangan ini menjelaskan kepada kita di hadapan Tuhan, Daud adalah orang yang tulus hati. Daud adalah orang yang benar. Daud selalu berbuat sesuai dengan segala apa yang diperintahkan Tuhan, tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Dari salah satu penjelasan yang dinyatakan oleh firman Allah ini, kita mengerti Daud adalah orang yang nyaris merupakan sosok pribadi yang sempurna. Walau dia pernah berbuat salah, tapi dia rela dipulihkan untuk kembali kepada kebenaran. Tidak menjadi sesuatu yang aneh bahwa Daud sebagai orang yang benar, orang yang tulus hati, orang yang taat, setia memegang peraturan dan melakukan kehendak Allah, jatuh dalam pergumulan hidup yang sangat berat. Bukanlah suatu hal yang aneh. Mazmur 13 ayat 1 dan berikutnya mengungkapkan betapa hebatnya pergumulan yang sedang dialami oleh Daud. Sehingga Daud berseru kepada Tuhan, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku?" Seruan ini menunjukkan sesungguhnya Daud bukan hanya sekali berseru,
Tapi Daud berseru-seru. Tuhan seolah melupakan, Tuhan seolah meninggalkan dia. Ini adalah tantangan serius bagi orang yang beriman. Saudaraku, kadangkala kita sudah berdoa, sudah berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara-cara kita, tapi seolah kita putus koneksi dengan Tuhan. Daud sampai mengungkapkan perasaan hatinya, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari. Daud orang yang kokoh, orang yang sehebat itu, diliputi kekhawatiran, diliputi kesedihan. Ini menunjukkan adanya kondisi pergumulan yang berat sedang menekan Daud. Daud berseru kepada Allah, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah aku, mataku terus tidak tertidur, supaya aku jangan mati. Kata supaya aku jangan mati kembali dan kembali ini menunjukkan kondisi Daud yang sedang dalam pergumulan yang berat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita, setiap orang percaya, siapapun orang yang sedang menghadapi pergumulan, di situ ada dua kekuatan yang sedang memakai pergumulan itu untuk mencapai tujuannya melalui orang yang sedang bergumul itu. Kekuatan pertama yang memakai pergumulan untuk menyampaikan tujuannya atas hidup orang yang bergumul adalah Tuhan. Tuhan memakai pergumulan-pergumulan yang kita alami menjadi sarana untuk memproses kita menjadi anak-anaknya yang lebih kokoh, lebih teguh, lebih dewasa, dan pada akhirnya sempurna dan tidak kekurangan sesuatu yang baik dari dia. Tapi ada oknum yang kedua yang selalu bertolak belakang dengan tujuan Allah. Dia juga memakai pergumulan kita, yaitu iblis, sang durhaka itu. Dia selalu memakai pergumulan-pergumulan yang kita alami untuk menjadi sarana memproses kita agar kita menjadi lemah, agar kita menjadi khawatir, agar kita undur dari Tuhan, agar kita kecewa, agar kita hancur, dan tujuan akhir iblis apa? Membinasakan kita. Nah, saudara, jenis reaksi kita saat menghadapi pergumulan itu menunjukkan apakah kita sedang ada dalam arus kepentingan Tuhan atau arus kepentingan iblis. Saudara sekalian, dalam pergumulan Daud menunjukkan reaksi yang setuju dengan kepentingan Allah. Setelah Daud berseru-seru tadi, ujung akhirnya Daud tidak memutuskan diri untuk marah, kecewa dengan Allah, meninggalkan Allah, putus asa. Tidak. Dalam Mazmur 13 ayat 6 dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ini adalah sebuah keputusan yang memilih reaksi yang hebat, positif, yang akan membawa diri Daud mencapai tujuan Allah, dibangun lebih baik, lebih teguh, memiliki pengalaman iman yang lebih dahsyat, dan pada akhirnya hidupnya akan dibawa naik dan dimuliakan di dalam Allah. Nah, saudaraku sekalian, Daud belajar seperti Musa yang diungkapkan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Musa dalam doanya dia berkata,
ajarilah kami ya Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami peroleh hati yang bijaksana. Saat kita menghadapi pergumulan dan tantangan, kita tidak boleh hanya terfokus kepada tantangan itu sendiri, tetapi kita mesti belajar dari apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudaraku, Daud belajar seperti Musa saat dia menghadapi pergumulan. Daud bereaksi dengan sangat bijaksana. Dia belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah dialami, yaitu dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Saat dia bergumul pada waktu menggembalakan kambing domba ayahnya, bergumul melawan beruang, melawan singa. Saat dia bergumul melawan Goliat, melawan musuh dalam peperangan, oleh karena kasih setia Tuhan, dia selalu dibawa dalam kemenangan yang ajaib. Saudaraku, saat pergumulannya sangat berat, Daud tetap percaya kasih setia Tuhan. Inilah pelajaran yang baik buat kita. Adakah kita hari-hari ini sedang sangat berat? Jangan putus asa. Kita punya Allah yang memiliki kasih setia yang kekal. Saudaraku sekalian, dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B, dia berjanji tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan sekali-kali juga meninggalkan kita. Yesus yang hebat, yang disembah Daud, yang kemudian menjelma menjadi manusia, kita sembah sebagai Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sama dulu, sekarang, selamanya. Sama, dia punya kuasa mengangkat kita, memproses kita menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh. Dia yang memberi kemenangan kepada Daud akan memberi kemenangan kepada kita semua. Tuhan bermaksud melalui pergumulan, melalui tantangan, Tuhan bermaksud ingin memunculkan kita dari proses pergumulan menjadi bagi emas murni, dan kita dilayakkan menerima penghormatan, menerima kemuliaan pada saat Kristus datang yang kedua kali. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus tahu dalam segala sesuatu Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang tetap bereaksi dalam segala sesuatu mengasihi Dia. Ada pesan penting buat kita menjelang akhir pewartaan firman ini. Kita ambil dari Mazmur 106 ayat 1. Pemazmur mendorong kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa. Tetap semangat, jalan terus bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segenap firman-Mu. Terima kasih untuk segala tujuan baik Tuhan yang terdapat dalam segala situasi dan kondisi serta pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya dan bersandar kepada kasih setia-Mu ya Allah, yang tak pernah meninggalkan kami menghadapi pergumulan dengan keterbatasan kami. Kami percaya Engkau selalu sanggup menolong kami, keluarga kami, pelayanan kami, masyarakat di sekitar kami, bangsa, negeri, dan pemerintahan Indonesia ini. Kami percaya oleh rahmat dan anugerah-Mu, badai pergumulan kami dan seluruh saudara-saudara kami sebangsa setanah air, semuanya oleh rahmat-Mu pasti akan berlalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, sebelum mengakhiri pewartaan firman dan ibadah kita, mari kita angkat tangan. Kita terima berkat dari Tuhan.
Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini turun dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, memenuhi hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.